Day di Kota Makassar. Kita tidak hanya merayakan dengan seremoni, tapi dengan aksi nyata melalui literasi dan edukasi. Hadirin yang saya hormati, saat ini tantangan bagi perempuan telah bergeser ke ruang cyber. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO bukan sekedar isu teknis, melainkan ancaman nyata terhadap martabat dan ruang aman perempuan. Tema kegiatan kita, Right to Build Solidarity, Stop KBGO, Start the Change, adalah sebuah panggilan tindak, call to action. Mengapa menulis? Karena tulisan adalah senjata yang paling tajam untuk mengedukasi, membangun empati, dan mendokumentasikan kebenaran. Ada 3 poin penting yang ingin saya tekankan. Pertama, solidaritas adalah kunci. Jangan biarkan korban KBGO merasa sendirian. Melalui tulisan, kita membangun jaringan pengaman sosial yang kuat. 2, literasi nasional sebagai perisai. Kita harus cerdas menggunakan teknologi. Kita tadi melihat apa yang sudah disediakan. Nah, tapi juga tadi saya sudah sampaikan kepada Ibu Hari, bahwa kita akan bergerak lebih jauh untuk melihat sampai seberapa siap sebenarnya PPA Kota Makassar itu merespon situasi online. Karena ini basisnya masih sangat konvensional. Lalu kemudian dengan Ramusi kita lihat ruang-ruang hukum yang diberikan oleh negara ini disiapkan oleh negara, di mana kita sebagai pribadi, sebagai warga, dan sebagai orang yang potensial terpapar. Karena ruang ini, ruang digital atau ruang online ini, saya juga tadi tertarik ya, bahwa kalau dari versi Ramusi elektronik itu lebih luas dari online. Dari online itu jauh lebih besar daripada dimensi itu. Jadi saya yang sedang saya kerjakan sekarang ini bagi kawan-kawan semua adalah mencoba menaikkan lagi 3 hal yang barusan kita dengar sama 45 menit ke belakang hari ini untuk menjadi satu pertanyaan ini. Pertanyaannya yang ingin saya ingin sampaikan adalah kepada semua yang bisa mulai dari Ibu Aik kalau tahu adalah kalau tahu seperti ini situasinya dengan pengalaman yang disampaikan oleh Ibu bahkan semua yang berekskripsi ini nggak menuntut bahwa kota itu harus ada. Mari kita lihat bersama-sama Ibu Aik, seperti apa sih kota dengan semua hukum-hukum ini yang ada. Bagaimana caranya, apa yang sudah dilakukan atau apa yang PR tadi oleh Ibu juga itu sangat-sangat masih terbatas sebenarnya. Jadi memang dari kami sendiri di PPA terkait dengan informasi terkait dengan keamanan digital itu sangat penting sebenarnya ditingkatkan di SDM kami. Karena mengingat juga ada lembaga layanan, kami punya prinsip kemudian bagaimana menjaga keamanan identitas dari korban sendiri. Karena memang pada saat ada laporan masuk di WA layanan, aku menyampaikan bahwa yang terjadi oleh info bahwa seorang anak kemudian dia diancam untuk disebarkan konten yang menurut dia itu senonoh. Iya, jadi memang terjadi, misalnya contoh di anak-anak kita ya, di dalam kamar pun itu bisa terjadi kekerasan pada dia, ya. Jadi ya karena itu tadi resiliensi mereka rendah soal kekerasan. Maka memang hal utama yang nyata mengirim foto ya, video, membuat gambar seperti yang tadi tanpa sepengetahuan orang yang ada di dalamnya itu adalah kekerasan seksual dan kekerasan berbasis online. Mereka nggak ngerti gitu. Termasuk ya baru-baru ini ada kasus di perguruan tinggi, ada ungkapan bahwa lah kan saya tidak menyentuh, saya hanya mengirim gambar, saya hanya mengirim foto kan, gitu, atau emoticon gitu. Tapi kan itu sudah jelas diatur di undang-undang bahwa kalau dia melansanya seksual, maka itu masuk kategori KSBE atau kekerasan seksual berbasis online kan begitu. Jadi orang-orang yang punya pengetahuan pun ternyata tidak paham bahwa itu kekerasan. Tidak boleh mengirim foto atau gambar, jangankan foto atau gambar, kata-kata saja ke orang tertentu itu sudah kekerasan seksual gitu. Nah jadi saya kira memang ini menjadi PR kita bersama bahwa sebagai orang yang di belakang tidak terlalu maju, saya bahkan minta anakku itu pesankan ini saja ada di aplikasinya tapi
Kalau sekalipun gagasan besar jelas ada social engineering lah ya, dengan algoritma kita akan perlahan-lahan. Suatu waktu itu tidak benar atau dia bohong atau apa segala macam, artinya kita hanya berpihak pada pembohong, bukan pada pelaku kejahatan. Ya, nah ini yang banyak permasalahan di masyarakat adalah ketika korban speak up, dia bilang kenapa kau tidak melawan, kenapa kau tidak berteriak, kenapa kau tidak begini dan begitu. Kita bukannya mendukung korban, tetapi justru mendukung sebenarnya pelaku. Karena apa? Karena itulah yang kadang-kadang dijadikan alasan atau kemudian pelakunya playing victim ya. Akhirnya apa? Itu kemudian membuka orang untuk bicara gitu. Ya, padahal dia sudah melalui banyak sekali hambatan untuk bicara bahwa dia ini korban. Apalagi kalau kita bicara lagi soal pembuktian, ini belum sampai pada pembuktian hukum, ini baru bicara bahwa dia mengalami kekerasan. Nah, jadi memang kita harus punya kesadaran yang sama bahwa kekerasan seksual ini adalah kejahatan kemanusiaan. Sehingga ketika ada korban, ada orang yang bicara bahwa dia korban, kita tidak menghakimi dia dengan berbagai latar belakangnya. Yang begini saja kita agak enteng gitu. Apalagi untuk masuk ke melapor bahwa ada pelecehan dan sebagainya yang lebih besar lagi, karena yang kecil saja kita kan ini sepele sekali, candaan kok. Apalagi juga di WhatsApp biasa, WhatsApp bapak-bapak itu sering kirim foto-foto perempuan apa dan dibahas, itu kan sudah bentuk pelecehan dan itu dianggap hal yang normal. Kalau saya ada di grup-grup WA, saya langsung tegur, atau minimal saya kasih emoticon yang mengecewakan, menangis, sedih atau marah gitu. Karena apa? Kita tidak boleh normalisasi, karena bisa jadi memang mereka tidak paham, atau memang mereka punya habit seperti itu ya, candaan-candaan yang berbau porno dan seksual gitu. Jadi memang harus kita bilang bahwa itu melanggar, itu tidak boleh, itu melecehkan, supaya orang-orang yang lain yang ada di situ tahu bahwa itu tidak boleh. Dan pengalaman saya, ya mungkin Iya, maksudnya ya saya beruntung karena tidak menemukan yang seperti itu. Ada sih grup alumni tapi ininya tidak seperti. Dan beruntung juga karena usianya mungkin sama dengan saya, jadi memberitahunya lebih gampang ya. Karena kok kan kalau usianya ke atas ya. Misalnya kayak anggaplah kita ada di grup yang penghuninya beberapa tahun di atasnya itu kan agak ada sungkan, kita orang timur masih ada sukanya ya. Merespon itu. Kita ada di sebuah dunia yang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan seringkali kejadian kekerasan berbasis gender online itu kita masuki sebenarnya dengan sedikit kesadaran dan lebih banyak tidak tahu dan kemudian terjebak di sana. Sehingga kita menerima sebagai salah ini. Jadi bagian dari menormalisasi apa yang kemudian dilakukan orang yang mungkin jauh lebih punya pengetahuan, jauh lebih licik terus terang daripada kita sendiri. Nah, kita pun harus punya sikap terhadap normalisasi itu. Kita sendiri harus tahu bahwa ini tidak normal. Saya memasuki dunia digital, saya memasuki media sosial harusnya dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh ini bukan soal usia. Ini bukan soal usia, ada usia seperti dalam saya sudah masuk di lansia gitu ya. Itu sama kepolosan gitu, ketidaknaifan saya itu bisa sama dengan anak 15 tahun yang baru bukaan. Jadi buat saya untuk cita-cita dari acara ini untuk melakukan ini bahwa merubah kerentanan kita menjadi ketangguhan dan kemudian mengubah kebungkaman menjadi keberanian, itu harus kita lakukan bersama. Hari ini kita baca kolaborasi yang itu terjadi. Kita juga memetakan ruang-ruang yang seharusnya terjadi tapi terancam hilang. Dialog-dialog antara generasi. Karena ada generasi yang jauh lebih fasih bicara dengan digital, elektronik, online, bicara dengan memakai platform online, dan ada kita yang masih gagal, masih orang anon bilangnya tak apa-apa gitu. Dia belum sanggup, dia tertatih-tatih dia melakukan itu. Tapi kita semua harus bisa menjadi satu tim besar untuk membangun narasi kolektif bahwa
biasa dan tidak ada cara untuk bisa membuat itu diterima dan menjadi kebiasaan. Kita harus lebih maju, kita perlu membuat perubahan-perubahan penting dan kita harus bisa melakukan bersama-sama. Itu dari saya dengar. Terima kasih dari Ibu, terima kasih Kak Lucy, terima kasih Kak Ain. Di Rumah Taat Space maupun yang hadir di ruang Zoom yang partisipasi aktifnya antusias sekali. Oke, terima kasih Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom dan juga di ruang Space hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga teman-teman tergerak untuk mengikuti lomba menulis yang kami selenggarakan setelah mengikuti sesi webinar tadi. Oke, untuk jobdesknya teman-teman bisa lihat ada di Zoom, linknya dibagikan oleh teman-teman, nanti bisa baca di situ mengenai syarat dan ketentuan lomba menulis. Untuk syaratnya itu secara umum ada blog dan ada media sosial ya. Ini secara umum. Mungkin yang agak berbeda dari lomba lain itu ini teman-teman bisa lihat ya 1, 2, 3, 4, 5 itu secara umum tentang juknis bisa juga dilihat di link yang taplink.cc-ghi. Proses pendaftaran mungkin tidak terlalu lama ya, 8 sampai 18 Maret. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi akun yang alamatnya ada tertera di situ. Kemudian bisa di text-on. Ada ketentuan lomba menulis. Lombanya bersifat individu, bukan berkelompok. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah ini yang khususnya karena teman-teman boleh menulis menggunakan media seperti blog. Blog pun tidak terbatas harus blog apa saja bisa digunakan, bahkan juga bisa menggunakan media sosial. Untuk media sosial tidak dibatasi pula, teman diharapkan untuk mengirimkan file PDF yang berisi tautan berupa naskah lengkap apa yang disampaikan di dalam postingan media sosialnya, karena ini sebenarnya intinya sebenarnya yang kita harap adalah tulisan. Jadi bagaimana teman-teman menyampaikan tulisan ke dalam postingan media sosial dengan baik, itu ada linknya juga bisa disertakan. Jika lainnya bisa story lainnya, kalau ada draft naskahnya bisa draft naskahnya. Lahir dari kesadaran, kepedulian dan solidaritas kita bersama. Melalui webinar dan lomba menulis ini, kita belajar bahwa melawan KBBO tidak selalu harus dimulai dari yang besar. Ia bisa dimulai dari langkah yang sederhana, memahami, saling mendukung, dan berani bersuara. Selamat Hari Perempuan Internasional tahun 2026 dan sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.